aku Salsabila dan di video aku kali ini aku mau ngajak kalian semua untuk mengupas habis materi mengenai mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bab ini terdapat 2 poin penting dan kita akan menuju ke pembahasan poin pertama, yaitu menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Tapi sebelumnya kita harus paham dulu apa sih yang dimaksud integrasi nasional itu. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Perlu kita ketahui, Indonesia terdiri atas 34 provinsi yang dimana mereka memiliki perbedaan di bidang budaya, bahasa, dan kehidupan sosialnya. Indonesia juga berada di tengah-tengah dunia dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Kondisi ini membuat Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis. Oleh sebab itu, Indonesia rentan sekali mendapat ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman-ancaman ini menyerang aspek-aspek penting suatu negara seperti di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan juga ekonomi. Yang pertama, ada ancaman di bidang ideologi. Ancaman ini bisa datang dari dalam maupun dari luar negeri. Salah satu bentuk ancamannya itu adalah munculnya paham komunisme dan paham liberalisme. Bangsa Indonesia menolak keras adanya paham komunisme karena dipercaya akan memecah belah bangsa. Kemudian, paham liberalisme yang menekan pada gaya hidup individualis. Tanpa kita sadari, paham liberalisme ini sudah melekat di dalam diri individu orang-orang Indonesia. Contohnya, gaya mereka yang sangat individualis, tidak peduli dengan sekitar, dan juga gaya hidup mereka yang sangat konsumtif. Lalu, ada ancaman di bidang politik. Biasanya yang datang dari luar negeri itu berupa intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Kalau dari dalam negeri, bentuk ancaman di bidang politiknya itu berupa gerakan separatisme atau pemberontakan yang mengupayakan mereka melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan ini timbul akibat adanya rasa ketidakadilan yang diberikan oleh pemerintah pusat, atau lagi ada kesenjangan sosial antara daerah satu dan daerah lainnya. Selanjutnya ada ancaman di bidang ekonomi. Perekonomian pada era sekarang ini tidak lepas dari yang namanya pengaruh globalisasi. Dan saat ini pula tidak ada negara yang memberikan kebijakan ekonomi yang tertutup dari negara lain. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Maka kita dapat mengambil kesimpulan kalau globalisasi ekonomi itu menghapus seluruh hambatan dan batasan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Jadi nggak ada lagi yang namanya batasan untuk negara lain mengimpor barangnya atau mengekspor barangnya ke negara lain pula. Tapi siapa sangka kalau globalisasi ekonomi ini memiliki dampak yang sangat negatif bagi negara kita di Indonesia. Pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang yang datang dari luar negeri, sehingga tingkat impor di Indonesia meningkat dan Indonesia itu sudah tidak mencintai produk dalam negeri lagi karena mereka lebih senang membeli barang dari luar negeri karena dianggap lebih berkelas dan bergaya. Kemudian yang lebih parahnya dan dapat mengancam perekonomian di Indonesia adalah perekonomian di Indonesia akan dikuasai oleh pihak-pihak asing atau investor-investor dari luar negeri dan kita akan kalah bersaing dalam permainan ekonomi. Maka untuk menindaklanjuti poin yang ini, kita itu harus benar-benar belajar dengan sangat giat agar kita dapat menjadi orang yang pintar dan dapat mengalahkan orang-orang asing yang ada di Indonesia. Jadi jangan sampai kita menjadi budak atau pembantu di negeri sendiri. Kemudian dampak yang paling erat dengan masyarakat itu adalah timbulnya kesenjangan sosial.
Dampak terakhir yang sama-sama erat juga kaitannya dengan masyarakat Indonesia itu adalah tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Selanjutnya, ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman di bidang sosial budaya yang datang dari dalam negeri itu berupa isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Hal-hal tersebut dapat memicu terjadinya gerakan separatisme, kemudian terorisme, kekerasan, dan lain sebagainya yang dapat memecah belah bangsa kita karena berperang melawan bangsa sendiri. Kemudian, ancaman di bidang sosial budaya dari luar negeri itu datang dari dampak negatif adanya globalisasi, seperti kehidupan manusia yang konsumtif, individualis, kemudian hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi sebagai nilai hidup tertinggi. Kemudian ada lagi westernisasi, meniru budaya barat tanpa diseleksi. Dan ada lagi memudarnya semangat gotong royong. Perlu kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu dicap sebagai bangsa yang erat sekali dengan semangat gotong royong yang tinggi. Tapi semangat gotong royong ini akan memudar karena akibat dari globalisasi. Dan yang paling parah bagi manusia dari dampak globalisasi ini, lunturnya nilai-nilai keagamaan. Untuk itu, kita perlu menyeleksi budaya-budaya yang datang dari luar negeri. Dan terakhir, ancaman di bidang pertahanan keamanan itu berupa pemberontakan persenjataan. Pemberontakan bersenjata ini bisa datang baik dari luar ataupun dari dalam negeri. Kalau dari dalam negeri contohnya yaitu usaha-usaha suatu provinsi untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau dari luar negeri itu bentuknya seperti penjajahan yang telah kita alami beberapa ratus tahun yang lalu. Setiap ancaman pasti ada strategi untuk mencegah atau menanggulangi ancaman tersebut. Jadi sekarang kita masuk ke dalam poin kedua atau poin terakhir, yaitu strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Hankam dalam membangun integrasi nasional. Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain yang seimbang, saling menghormati, saling menguntungkan, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Nah, untuk mengembangkan hal tersebut, Indonesia harus mewujudkan hal-hal seperti berikut. Mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan teratur, kemudian memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kemudian menegakkan supremasi hukum, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Kemudian, strategi untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem perekonomian kerakyatan adalah sistem ekonomi yang dibangun oleh kekuatan ekonomi rakyat, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perekonomian sehingga perekonomian dapat berkembang dan maju. Nah, sistem tersebut merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk memperkuat kemandirian bangsa dalam segala hal. Dalam mewujudkan hal tersebut, perlu diwujudkannya hal-hal seperti berikut ini. Karena sebagian mata pencarian rakyat Indonesia itu adalah bertani, maka potensi pertanian harus dijadikan prioritas yang paling utama. Selanjutnya, perekonomian juga harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kemudian, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri. Kemudian, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, ataupun WTO. Yang terakhir adalah mempererat hubungan kerjasama dengan negara yang sama-sama masih menjadi negara berkembang. Dan strategi untuk meminimalisir ancaman di bidang sosial budaya adalah menjaga keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan,
kemudian keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin, sehingga melahirkan toleransi yang tinggi. Dan yang terakhir adalah strategi untuk mencegah atau minimalisir ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Strategi ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 30 ayat 1 sampai 5. Dalam strategi ini, kita menerapkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, singkat menjadi Sishankam-Rata, yaitu segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan suatu negara, dan didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban. Dalam strategi di bidang ancaman dan keamanan ini tidak hanya melibatkan kekuatan-kekuatan militer di suatu bangsa seperti Polri, TNI, dan lain sebagainya, tapi di sini juga melibatkan seluruh warga sipil untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan negara. Kita sebagai pelajar dapat berpartisipasi dalam mencegah ancaman-ancaman tersebut dengan cara belajar dengan giat supaya menjadi orang yang sukses. Sehingga kita dapat bersaing dengan orang-orang asing yang sudah masuk di Indonesia. Dan lagi, kita sebagai kaum milenial harus bisa menyeleksi budaya-budaya barat yang masuk ke bangsa kita. Jangan sampai budaya-budaya dari luar merusak budaya kita sendiri, apalagi sampai melumpuhkan toleransi dan juga nilai keagamaan. Kemudian kita juga perlu menghilangkan budaya konsumtif ataupun gaya hidup individualis dan hobi mengimpor barang dari luar negeri. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Saya Salsabila Mutiara, pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya ya. Dadah.